Oke, baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Bonar Siondi. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial cara membuat presentase atau poin-poin presentase yang akan teman-teman sekalian gunakan pada presentase. Nah, hal apa yang akan kita lakukan dan bagaimana cara penyusunan makalah yang benar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau sedikit memaparkan cara membuat PPT yang baik. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Canva-nya. Nah, setelah teman-teman sekalian masuk, kita mulai dari judul. Nah, setelah itu masuk ke yang berikutnya, yaitu judul presentasi yang akan teman-teman sekalian bawakan. Nah, setelah itu masuk dengan nama pembuat makalah PPT. Kalau teman-teman membuat itu per kelompok, bisa juga menggunakan titik 3 ini. Setelah itu kita buat ini, tambahkan halaman. Nah, maka akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke slide yang kedua, yaitu latar belakang. Di latar belakang ini kita menjelaskan sedikit pengertian atau penjelasan mengenai judul yang dari slide pertama ini tadi teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, terus kita masuk ke slide yang ketiga. Di slide yang ketiga ini sudah jelas dibuat, itu sudah saya buat pertama di judulnya tadi, isi presentase. Yang pertama itu kita buat kerajaan. Nah, setelah itu kita hapus dari sini. Terus, nah di sini yang paling penting teman-teman, hal apa yang akan kita jelaskan. Nah, yang pertama itu kita jelaskan dulu awal berdirinya kerajaan. Nah, setelah itu terus kita masuk ke poin berikutnya, yaitu raja yang pernah memerintah. Nah, setelah itu kita masuk ke peninggalannya. Setelah masuk ke peninggalannya, terus kita bisa tambah sedikit seperti perekonomian atau cara memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kan di sini ada yang bertani, ada juga yang beternak. Nah, teman-teman sekalian jelaskanlah dari hasil itu. Terus kita masuk ke slide yang ketiga, yaitu kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita juga membuat seperti itu teman-teman. Kita perhatikan dulu sebentar. Seperti yang saya bilang tadi, tidak jauh dari yang saya bilang tadi, kita juga buat di sini awal berdirinya kerajaan. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita masuk ke slide yang kedua, yaitu raja-raja. Setelah itu kita masuk lebih ke peninggalannya, terus masuk ke cara ini atau
bisa kita garis bawahi ekonomi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita masuk lagi ke slide yang ketiga, yaitu kerajaan. Sini juga kita jelaskan seperti yang tadi teman-teman. Setelah itu setelah peninggalan kita masuk ke ekonomi. Ada juga bisa kita tambahi, berhubung karena Sriwijaya ini merupakan kerajaan terbesar, kita bisa membuatnya sebagai apa faktor ini saja. Apa yang membuat kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan itu. Nah, setelah itu teman-teman, nah kita masuk ke slide berikutnya, yaitu Mataram. Awal berdirinya, terus kerajaannya siapa, terus apa peninggalannya, terus ekonominya. Nah, seterusnya teman-teman, sampai kita masuk ke bagian yang kesimpulan. Nah, pada bagian ini kita bisa membuat kesimpulannya bahwa kerajaan Nusantara sangatlah beragam. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai sistem ekonomi berbeda dan sistem dan ciri khas masing-masing. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Bisa juga kita tambahi bahwa kerajaan di Nusantara ini merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia dulunya kaya akan peninggalan bersejarah dan sampai masih
dan Jambi ataupun proses 3.